penuh dengan negatif thinking, penuh dengan suudon, penuh dengan pikiran negatif, penuh dengan pikiran-pikiran fiktor, maka hadiah atau hidayah dari Allah itu akan terhalang. Ibu naik nih, rajin ke saya. Wah, luar biasa kayaknya. Tapi kok gini-gini aja ya? Maksiat, SMG terus ya. Setelah terus maksiat, jalan ya. Kok saya masih berbohong? Kok saya masih males ya ibadah syariat itu? Nah itu fungsinya rakib-atid, Pak. Jadi kalau ada orang yang sholat lalu tiba-tiba maksiat beres sholat, biarin, Pak. Karena antara kebaikan dan keburukan itu gak bisa bercampur, paling ditimbang. Dalam ilmu syariat kan begitu, paling ditimbang. Ditimbang bagaimana? Kalau seandainya ada orang sholat terus maksiat, yang sholatnya dicatat oleh rakib, yang maksiatnya dicatat oleh atid. Kalau semua orang beres sholat, beres puasa soleh, atid dan kur, makan gaji buta dan gimana? Itu fungsinya. Kita belajar syariatnya begitu ya. Itu maksudnya begitu. Nah, ruh kita ini tidak pernah terpenuhi oleh apapun. Tapi dia begitu susah untuk mendorong jasmani ini berbuat baik karena ada jiwa yang kotor yang menghalangi si jasmani ini bergerak positif. Makanya penting yang namanya wiridan. Wiridan itu untuk menghantam jiwa. Ilmu. Saya mengajarkan para jamaah umum suka ada pertanyaan misalnya, gimana sih kalau seandainya pengen sholat khusyuk, pengen fokus, ibaratnya begitu. Saya bilang begini, semua yang keluar dari lisan manusia itu sesungguhnya Allah. Makanya ada kalam, ada hadis, kul khairan awil yasmut, bicara yang baik atau diam. Artinya apa? A sampai Z, alif sampai ya, itu semuanya Allah, Pak. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, itu sebetulnya Allah. Ketika kita baca Allahumma rabbana atina, itu sebetulnya apa? Allah. Ketika kita baca La ilaha illallah subhanallah, itu semuanya Allah. Gimana caranya, Pak? Ini kalau ibu sholat jangan diterjemahin Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi ulama, Pak. Ikro bacalah, oh bacalah, Pak. Nanti gitu mikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau santri diterjemahin secara kasih, Bismul asalnya Bismul bisa. Wah, repot sholatnya. Gimana bagi orang yang tanda kutip awam? Awam ini umum, bukan bodoh. Awam itu umum, bukan bodoh. Gimana caranya? Biasakan ketika Allahu Akbar, batinnya Allah, Allah, Allah. Lisannya terus membaca Fatihah, membaca tasbih, terus membaca tahiyat, tapi batinnya, bagian dalamnya nggak usah macam-macam. Allah, Allah, Allah sampai assalamualaikum. Nanti itu akan terbawa. Daripada dalam batin kita nggak jelas, dalam pikiran kita nggak jelas. Daripada ketika kita sholat pikiran kemana-mana, mending nyebutin asma Allah, 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 Allah. Ini untuk yang bagi orang-orang yang sudah sampai pun sama, karena ada jeda ketika takbir sampai tahiyat akhir itu kan ada yang 4 rakaat, ada yang melewati 3 rakaat, ada yang melewati 2 rakaat. Itu kan ada yang bermain dari luar. Kadang-kadang lupa, tidak konsentrasi, tidak apa. Kalau saya caranya dengan terus melafalkan dalam pikiran. Oh, daripada saya main ke kamar mandi pikirannya, daripada main ke pasar, mending ya udahlah, betul Allah, gitu aja udah. Ya, pengalaman orang masing-masing banyak ya. Tapi itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami. Ya, artinya sekali lagi bahwa di bulan Sya'ban ini bulannya kita memohon pada Allah.
ngapain wiridan yang penting kan sudah sampai, yang penting kan sudah sampai. Itu sudah untuk diri kita sendiri saja. Karena kita hidup kan bertetangga, bersosial, dan itu perlu yang namanya komunikasi. Kita punya jasa, perlu komunikasi jasadiah dengan Allah. Cara komunikasi jasadiah dengan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu komunikasi jasadiah. Supaya jiwanya bersih, latifahnya bersih. Jadi ketika rohaninya ingin masuk pada jasadnya, maka akan diterima dengan terang benderang oleh jiwanya. Akhirnya mau datang ke pengajian, mau kajian, mau ini, mau itu, seperti itu. Itulah yang saya bahas. Jadi melakukan ibadah syariat juga penting. Makanya ada syariat, ada syariat thariqah, ada syariat hakikat. Ada thariqah syariat, ada thariqah, ada thariqah hakikat. Ada hakikat syariat, ada hakikat thariqah, ada hakikatul hakikat. Ada ma'rifatul syariat, ma'rifatul thariqah, ada ma'rifatul ma'rifat. 3 ilmu itu harus dikuasai, minimal tahu. Jadi kita nggak nyalahin orang gitu, belum ma'rifat, rajin ke masjid, rakak dua. Nauzubillah ibn dari sotoy itu namanya Pak. Sotoy itu. Iya, makanya harus terus belajar ilmu tentang kemakrifatan, ilmu tentang ketorikohan, ilmu tasawuf, dan ilmu syariat. Itulah torikoh yang benar, namanya tolabul ilmi. Makanya ayat yang pertama turun apa? Iqra. Petakan, bacalah, elaborasi, apalah terserah. Maknanya apa terserah. Jangan pernah berhenti berpikir, maka itu terserah. Iqra itu luar biasa maknanya. Kalau artinya ya bacalah, tapi memaknainya terserah. Yang ketiga, inna wa Ramadan syahrul ummah. Nah, Ramadan ini kan isinya tentang apa? Puasa. Ini kita baru masuk ke pembahasan ya. Gak apa-apa. Lanjut ini. 2 jam Pak. Saya baca kitabnya Pak ya. Nah, yang pasti begini, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada pesan moral Pak, buat kita semua. Karena manusia itu kan ada kebutuhan yang sangat signifikan, yaitu bermoral. Kalau seandainya ada manusia tapi tidak bermoral, wacak-wacakan alam dunia ini. Makanya ada pelajaran PMP dulu ya, pendidikan moral Pancasila. Ini berarti zaman pol semua nih Pak ya. Kalau sekarang PPKM, pendidikan moral Pancasila. Ramadan. Tadi ayatnya dibacakan oleh Tori yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada sang pembaca ayat tadi. Ada wajib syar'i, ada wajib batin, ada wajib ma'rifah atau wajib hakikat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membagi puasa Ramadan itu dengan 3. Yang pertama puasanya ahli syariat, yang kedua puasanya ahli thariqah, yang ketiga puasanya ahli ma'rifah. Puasa ahli syariat apa? Shaumus syariati ayyumsika anil ma'kulati wal masyrubati wa anil liqa'i fid nahar. Puasa ahli syariat, stop makan, stop minum dari mulai subuh sampai terbit. Itu puasa syariat. Wajib nggak? Harus dilaksanakan nggak? Ada contohnya. Ada, yaitu dari Nabi. Makanya balik lagi ke urusan orang-orang yang sok ma'rifah itu. Ngapain puasa? Saya kan udah kenal Tuhan.
Pintu ketemu Tuhan itu Pak, yang paling utama cuma satu, apa? Muhammadur Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ memang nakiro. Fattabi'uni, ini dia kepada Nabi atau kepada Rasul. Tapi kalau saya setelah dibuka tafsirnya, niknya aku di situ aku Nabi dan aku Rasul. Artinya kita itu wajib mengikuti kerasulannya dan juga kenabiannya, syariat dan hakikatnya. Kan semua orang dari Allah Pak, pasti akan kembali ke Allah. Semua agama juga benar. Ya benar, semua agama benar karena mengajarkan kebenaran. Tapi kan ada SOP. Dalam Islam itu ada SOP. Semua agama mengajarkan kebenaran. Semua agama mengajarkan menuju cahaya Allah. Harus ma'rifat Allah. Dikasih baju yang bagus kok ditinggal, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi Nabi syariat itu kan baju bungkus, baju yang paling keren, syariat Nabi Muhammad dalam keyakinan syariat Islam. Selain syariat Nabi Muhammad tidak sempurna atau belum sempurna. Ada yang sempurna, pilih yang gak sempurna. Repot Pak. Lalu bagaimana sikap itu kepada orang yang belum sempurna memilihnya? Ya jangan membenci, biar saja, doakan, gak usah juga, itu urusan Allah kan. Ya Allah berikan dia hidayah, kata Allah siapa yang Allah nyuruh gua. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya Pak. Ya sudah, pasrahkan saja, bertetangga dengan baik, gitu kan, musliman dengan baik, gitu kan. Dan artinya gini, semua syariat yang kita kerjakan ada pahalanya enggak? Hakikat yang dikerjakan ada pahalanya enggak? Semuanya ada pahala, namanya ajrun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, itu namanya karma. Orang berbuat jahat pasti akan mendapatkan, bahasanya pahala dalam fikih, mendapatkan balasan jahat. Orang yang berbuat baik mendapatkan balasan, itu kan karma. Ya. Barang siapa yang tetangganya maling, maka tetangganya akan sakit. Ada yang begitu nggak? Nggak ada. Karma itu bukan dari luar Pak. Ini karma dari orang tuanya. No. Orang tua kita ya kita. Karena di Al-Qurannya begitu, pakai huruf fa, ittisal. Dalam ilmu gramatika bahasa, kalau pakai huruf fa itu langsung nyambung. Ada waw, ada apa? Maknanya ittisal, faman. Maka, nah, tapi makanya nggak ada jeda, makanya pakai huruf fa. Makanya saya itu pernah diamanatin dulu sama ayah dan guru itu, tolong bikin tajwid ma'rifat. Sampai sekarang nggak beres-beres Pak. Dari tahun 2010. Gak beres-beres, kenapa? Pusing juga gitu kan. Salah satunya ya baru ketemu dari alif sampai apa gitu, sampai huruf apa gitu. Nah ada fa. Fa itu artinya ittisal. Hari ini Bapak tadi misalnya, tadi subuh sholat ya, sholat. Kebaikan bukan? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan bertemu lagi dengan kebaikan berikutnya. Mana? Ini kebaikan bukan hari ini. Insya itu yang disebut dengan pahala. Pahala itu ketika kita baik, kita akan mendapatkan lagi peluang yang baik. Kemungkinan besar ini pahala ibu tadi duha, ibu tadi puasa, ibu tadi ikrah, ibu tadi apa, secara syariatnya ini. Kalau tadi nggak puasa, nggak sholat sunnah, atau nggak apa lagi, nggak sholat atau subuh kaburangan, ya, duha pakai kunut, kemungkinan hari ini nggak ada di sini, karena dia tidak menghasilkan kebaikan. Karena tadi pagi kita menghasilkan kebaikan, maka kita masuk pada kebaikan. Dulu ya, nah itu disebut dengan pahala syariat. Jadi pahala itu kan ada syariat, ada pahala hakikat, pahala lahir dan pahala batin. Pahala batin mana? Kalau dalam ilmu fikih kita diajarkan usolli fardhal
subhi, fardhu subhi rakaataini lillah. Nah itu pahala batinnya begitu. Ketika lillah terbuka, itu pahala batinnya itu pahala yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala lillah. Makanya nanti kan ada yang namanya Idul Adha. Idul Adha itu apa yang kita sembelih? Binatang kurban. Apa kata Al-Quran? La yanalu luhumaha wala dimamuha walakin yanalu taqwa. Hei, yang dapat itu dari Allah nanti kamu dibalas bukan karena dagingmu, daging sapimu, bukan karena darahnya. Oh saya kan daging sapinya 7 ton Pak. Wah pahalanya gede. Udah bukan itu. Meskipun kamu berkorban kambing kurus gitu, tapi ada ketakwaan, ada keridoan, dan dia meyakini bahwa sesungguhnya yang berkorban itu bukan saya tapi Allah itu sendiri. Itu yang disebut dengan takwa. Kalau ibu tadi sholat menganggap bahwa ibu yang sholat, bapak yang sholat, itu gak dapat apa-apa nanti di sana juga. Sekarang yang hadir di sini siapa? La mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Cuma bedanya ini wujud Allah yang jalaliyah, ini wujud Allah yang jamaliyah. Kalau lihat ke sini saya besok-besok nanti cantik Pak. Itu jamal artinya bagus. Kalau ke sini serem-serem jalali. Jadi wujud Allah itu ada yang jalaliyah, ada yang jamal. Kita wujud siapa secara hakiki? Wujud Allah. La mawjuda, tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah. Cuman Allah dengan manifestasi jamaliyah, manifestasi jalan. Sekarang kita ngaji ini manifestasi jamaliyah. Di sana ada yang sedang maksiat di luar. Itu manifestasi Allah juga, namanya jalaliyah. Kayak hidup dan mati, dua-duanya rahmat bukan? Rahmat. Ada orang lagi maksiat mati, kita sumpahin kan, syukur lu mati lu, masuk neraka lu. Enggak, justru kata Allah kalau dia tidak memberhentikan umurnya, dia akan maksiat terus. Itu rahmat Allah bukan? Rahmat. Kita yang hidup gak tahu gitu. Makanya dalam kitab Qawmi Utubian, mau sebesar apapun dosanya manusia tersebut selama dia masih muslim, maka wajib disolatkan. Itu ada kitabnya karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Baitani. Wajib. Malas gue maksiat tiap hari, zina tiap hari, mabok, ngapain disolatin? Kata Syekh Nawawi, wajib meskipun melakukan dosa-dosa kabair, karena itu bagian dari rahmat juga. Kita nggak tahu kan, apakah hidup kita rahmat atau bukan? Nggak tahu. Ngerinya istidraj Pak, Bu. Kita tukang maksiat tapi tiba-tiba duitnya gampang, istrinya nggak marah-marah, suaminya juga nggak marah-marah, tapi kerjaannya ngomongin orang dulu, kerjaannya sirik sama orang lain, hasut sama orang lain. Lalu kita mendapatkan kenikmatan dunia, itu sudah dipastikan istidraj. Apa istidraj? Kalau bahasa Sunda sumpunan. Apa ya? Kayak kita ngambil belut, tahu lindung murah, diambil panci gitu kan, dapat langsung halo belut, itu kan? Halo gitu ke belutnya, enggak kan? Ambil banting langsung gitu kan? Itu istri tuh kayak gitu. Jadi jangan leha-leha, oh saya lagi. Wah itu saya buktinya maksiat tiap hari tapi duit banyak terus. Bisa jadi itu sedang di gitu. Satu saat nanti blok. Nauzubillah min. Oke. Jadi balik lagi bahwa puasa amal itu, jaza itu ada jaza syariat. Jaza syariat itu nggak di sana. Gerakan sholat kita itu nanti digajarnya di mana? Di sini.
Ya minimal kita nggak disebut kafir lah sama orang, udah saya tahu muslim. Kenapa? Itu ke masjid terus, nah itu kan pahala. Iya kan? Jadi dalam kitabnya Syekh Abu Bakar yang mengarang kitab Nazoman, ada Nazoman Syekh Abu Bakar itu Kifayatul Atqiya. Kata beliau, engkau sampai kepada Allah yang dilihat itu bukan 1/6, 1/5, 1/3 dari gerakan sholatmu. Artinya apa? Gerakan sholat kita di sana nggak laku, lapar kita di sana nggak laku, nilai uang kita sedekah 10 juta di sana nggak laku. Di sini lakunya. Allah lipat ganda pahala juga. Apalagi kalau saja kita hakikatnya sudah benar, syariatnya juga sudah benar. Ya, itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya baik. Oke. Ngerti nggak nih Bu? Pak? Bisa dipahami? Insya Allah. Udah paham? Tutup berarti. Oh, jadi puasa syariat itu apa? Puasa menahan dari lapar. Menahan dari makan dan minum dari semenjak imsak, kita anggapnya begitu ya, sampai terbenam matahari. Gimana caranya? Ya cari di kitab juga fikih banyak. Kan ada apa katanya? Lagi minum, ada masih boleh diterusin, boleh tambah rendang. Itu ya kayak gitu-gitu silakan lah cari ke ahli-ahli fikih. Kita meyakini apa yang kita sudah yakini saja. Jangan terlalu berdebat tentang masalah fikih, karena fikih itu sifatnya apa? Sifatnya selalu baru. Ya, sifatnya dinamis. Oh, kalau dinamis berarti yang haram bisa jadi halal. Enggak begitu juga apa. Dinamis itu artinya dalam hukum-hukum tertentu. Misalnya dulu Nabi sholat nggak pernah pakai celana, bid'ah nih Pak, neraka Pak. Neraka itu. Saya mau susul ini. Itu neraka itu sarung itu. Itu kan bid'ah juga gitu. Tapi kan dinamis. Penemuan yang penting untuk tahu. Nah, itu dinamis fikih, silakan. Mau pakai yang MU atau Manchester City atau mau pakai Persib atau pakai apa, terserah. Yang penting harus ada sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah diperdebatkan. Nah, ada yang disebut dengan puasa. Wa amma shaumut thariqah fa huwa ayyum sika jami'a a'dha'ihi anil muharramati wal manahi wal dama'in mithlul ujmi wal kibir wal bukhli wa ghairu zahir wal batin. Ada puasa thariqah, puasa batin. Puasa batin itu apa? Puasa batin itu menjaga seluruh anggota tubuhnya, menjaga seluruh anggota batinnya dari yang hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram. Jelas kan ya? Kita puasa dari pagi sampai sore. Lalu kita melihat hal-hal yang haram. Gibah misalnya, melakukan yang haram. Itu batal secara batin. Mungkin secara fikih puasanya sah. Secara fikih puasanya sah. Tapi secara batin, secara thariqah dia tidak sah. Makanya tidak akan dapat apa-apa. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menghardik amatnya. Amat itu budaknya. Seorang perempuan menghardik budaknya, lalu ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kul, makanlah kamu." Rasul, saya lagi puasa. Puasa apa? Kata Rasul. Orang puasa itu tidak pernah menghardik orang. Rasul itu lebih sadis. Secara syariat pun itu jadi disuruh makan. Dari situlah Rasulullah mengajarkan bahwa puasa itu tidak cukup dengan lapar dan haus saja. Jadi banyak orang yang juk lapar dan haus tapi tidak as-shaum. Fikih mengatur bagaimana caranya menahan lapar dan haus supaya sah puasanya. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara saum dengan benar. Jadi menjaga apa? Menjaga hal-hal yang diharamkan lahir maupun batin. Apalagi ujub, takabur, sombong itu penyakit batin dan itu dosa batin, bisa membatalkan nilai puasa di mata Allah.
puasa maghrib udah mau buka, tiba-tiba tetangganya beli mobil Zenik seri terbaru, lewatkan. Saya juga tahu Zenik Q terbaru, paling-paling dia kan PNS, kredit tuh kayak hasud gitu loh. Hati-hati Bapak, hasud itu sumber segala penyakit. Orang kalau udah hasud selalu begitu, anjing, bisa apaan mau makan kayak gitu, kayak gitu. Termasuk orang marifat juga itu hasudnya luar biasa kalau tidak di-upgrade keilmuan akhlaknya, Pak. Apa-apa yang sebut neraka, apa-apa neraka segala macam, mati jadi kebodoh orang. Tiba-tiba begitu sejati. Makanya hati-hati. Caranya gimana? Hatam dengan pikiran. Kita punya murid aku pernah punya dapat murid Torikoh Isbatuliyah. Ingin Torikoh Isbatuliyah. Ada yang punya? Belum ya? Kalau murid harian, murid lahir sudah dari bawah. Sudah ya. Murid Torikoh. Murid Torikoh itu memang kebetulan sebelum beliau sakit, beliau baru selesai bikin maaf, ketika beliau selesai, saya ketemu silaturahmi. Beliau panggil, jangan murid Torikoh. Makanya kalau di pondok saya itu pakai murid Torikoh itu. Berarti belum disebarkan gitu, belum sakit beliau. Ada murid Torikohnya itu pakai terus. Cuma enaknya yang dari kampung itu murid Torikoh itu cuma seminggu sekali, enak banget gitu. Itu enak banget. Terus kali itu kayak murid agung kan, minimal seminggu, ya tiap hari silakan. Tapi kan itu capek juga, kita nggak tahu apa-apa lagi. Itu enak itu murid Torikoh yang ada, murid sholawat. Itu untuk menghantam jiwa kita yang kotor supaya bersih. Ilmu. Pakai gerakannya gerakan tanazul. Ilmu. Atas bawah. Nah itu fungsi itu. Supaya apa? Hasilnya hilang, ujungnya hilang, pelitnya juga hilang. Udah puasa kok pelit. Orang puasa kok pelit. Ada hadis Nabi yang isinya begini. Kata Nabi, berilah orang yang berpuasa meskipun hanya pakai satu kurma, pakai satu minuman air. Terus kata para sahabat, kami nggak bisa, buat kami aja nggak ada. Ya sudah, jangan berbuat jahat aja deh, kata Rasul. Nah itu juga sama. Kalau kita tidak berbuat baik, jangan irian ke orang lain. Jadilah Papua. Jangan irian, tapi jadilah Papua. Makanya dulu mah Irian Jaya ya diganti sama Papua. Iri semua orang itu. Gitu. Jadi jangan ngapain berat jangan pakai. Karena guru kita pun ngasih yang namanya wiridan diri aku menghantam. Niatnya apa? Untuk menghantam jiwa-jiwa kita yang kotor. Kita pun setiap nafas berdosa, Bu. Sholatnya aja dosa gitu. Sholat aja dosa, puasanya aja dosa. Oke. Fakullu yukilu sawma tariqah. Fasawmu syari'ah muwaqatatun wa sawmu syari'ah muhammadatun. Kita baca satu pasal ya, biar sanadnya langsung nyambung ke Syekh Abdul Qadir gitu. Satu pasal akan saya baca ya, cuma sedikit kok. Saum syariat itu muwaqat, berwaktu. Puasa Ramadan ada di bulan Syawal. Gak ada. Sama dengan sholat. Sholat itu berwaktu ada. Sholat itu kan terbagi. Ada sholat waqat, ada sholat daim, ada sholat wusta. 3 kan. Nah, puasa juga sama. Puasa muwaqat berwaktu nanti di bulan Ramadan. Kalau puasa Senin Kamis ya puasa Senin Kamis. Kalau puasa Syawal ya puasa Syawal. Ada puasa wusta. Puasa wusta itu yang tadi. Jaga hati, jaga itu puasa wusta. 2 poin itu. Fi jami'il umri. Bedanya kalau puasa wusta itu terus-terusan.
Jangan ini, jangan ngomongin orang dulu, ini lagi puasa ntar aja pas maghrib. Nanti aja sawal habis lu ngomong gitu. Ada yang begitu Pak. Sawal nanti habis dia ropek itu mulut jangan gitu. Gak mau marah, saya lagi puasa. Berarti kalau gak puasa dia marah gitu. Nah, pijami yang umri itu puasa wusta. Hatinya dijaga, puasa pertengahan. Kolbu itu posisinya di mana? Pertengahan antara rohani dan kolbu itu kan bagi-bagi Pak. Ya. Jiwa itu antara rohani dan jasmani. Kolbu itu kan ada sadr, ada qalbun, ada fuadu, ada lubbun. Nah, yang dimaksud oleh saya jiwa itu adalah yang disebut dengan qalbun. Ya, beda lagi dengan mata qalbu, beda lagi. Itu kalau pakai bahasa Arab yang dikepak oleh ayah dulu kita itu mata fuad disebutnya. Kalau pakai ilmu tasawuf. Tapi karena kita terbiasa menyebutnya apa? Mata qalbu, wes lah, nggak jadi masalah. Cuma nama doang gitu kan. Tapi itu ada tingkatan. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang puasa cuma lapar, haus tapi enggak dapat apa-apa dari Allah. Syawal kembali ke laptop bulan Syawalnya. Yang tukang gibah makin keren gibahnya. Harusnya Bu Pak, beres melakukan ibadah itu kita kaya raya, baik lahir maupun batin. Baik lahir maupun batin. Ini kok habis puasa mau beli baju aja harus eskalator. Ya, harus kredit kan itu kan repot itu. Harusnya beres semuanya kan gitu. Karena semua syariat yang dikerjakan lillahi ta'ala itu pasti akan mengandung atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Oleh yang bertakwa pada Allah, enggak usah mikirin apa-apa, takwa aja deh. Takwa itu salah satunya apa? Jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran sambil beribadah puasa, jaga semuanya. Beres puasa, kalau itu bisa dilakukan, enggak usah repot-repot beli baju baru, Allah sediakan tuh. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah. Itu bukan janji manusia, bukan janji Nabi, janji siapa? Janji Allah. Allah itu PHP memang. Tapi PHP-nya dengan manusia beda. Kalau manusia memberi harapan, kalau Allah memberi harapan